Negara Singapura sama Pulau Bintan besar mana coba? Gak usah sama Pulau Jawa lah. Negara Singapura sama Pulau Bintan aja. Luasnya tuh lebih luas mana coba? Lebih besar Pulau Bintan. Tapi negara Singapura adalah negara yang memberikan hutang terbanyak ke negara Indonesia. Ah, kolaga lah tuh. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Singapura dengan luas pulau yang tak besar itu. Nih, hutang. Pakailah. Bangunlah Indonesia. Nih sekarang Vietnam nih lebih kaya dari Indonesia. Tapi kan Indonesia sekarang nih sudah memberikan izin untuk ekspor pasir laut lagi. Itu kan sekarang, 20 tahun lalu tuh udah nggak boleh loh. Malaysia tuh melarang ekspor pasir ke Singapura kalau nggak tahu. Sirkuit mobil Formula One itu Malaysia dulu yang ada, baru Singapura. Negara Vietnam akan bangun kereta cepat yang dibiayai sendiri tanpa modal asing senilai 65 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.000 triliun. Kereta cepat ini akan menghubungkan ibu kota Hanoi dengan pusat bisnis Ho Chi Minh. Vietnam nih Cina dimusuhi negara Cina. Negara Amerika Serikat ditantangi ajak perang. Oh iya, Vietnam kan pernah perang dengan Amerika tuh, Pot. Film Rambo tuh. Kau tengok kan? Yang Rambo 2 atau 3 tuh, yang tentara Amerika habis dibantai Vietnam tuh. Terus pengungsi Vietnam tuh dia lari ke Pulau Galang Batam. Terus negara Vietnam ini dia nggak kaya sumber daya alam loh, tapi dia bisa lebih kaya dari negara kita ya. Tapi kayaknya lebih kaya Indonesia tak, Pot. Tapi kalau negara kita kaya, kenapa kita minjam modal ke asing? Kalau Indonesia nih kan kalau nak bangun apa-apa memang harus minjam ke negara asing, Pot. Nah, sekarang aku tanya, yang memberi hutang terbanyak ke negara Indonesia itu negara mana? Negara Singapura. Ah, kau tengok nih, negara Singapura sama Pulau Bintan besar mana coba? Gak usah sama Pulau Jawa lah. Negara Singapura sama Pulau Bintan aja. Luasnya tuh lebih luas mana coba? Lebih besar Pulau Bintan. Tapi negara Singapura adalah negara yang memberikan hutang terbanyak ke negara Indonesia. Ah, kolaga lah tuh. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Singapura dengan luas pulau yang tak besar itu. Nih, hutang. Pakailah. Bangunlah Indonesia. Nih sekarang Vietnam nih lebih kaya dari Indonesia. Bangun kereta cepat tak pakai dana asing. Tapi emang iya, investor-investor asing nih banyak yang lari ke Vietnam kalau nggak ke Thailand. Karena regulasi mau invest ke Indonesia itu ribet, Contoh lah ya, Elon Musk nih kan, sama Google sama Apple. Mereka mau investasi nih, ketemu sama gubernur. Nanti abis dari gubernur suruh jumpa 8 orang ini siapa lah gitu. Terus nanti suruh jumpa kepala daerahnya lah segala macamnya. Aduh ribet, ribet. Jadi orang tuh mau invest ke negara Indonesia ini mikirnya tuh 1 juta berjuta-juta kali malah. Pantas lah Google nih investasi ke Malaysia, pusat data centernya. Karena ini banyak orang mau investasi ke negara Singapura. Cuma negaranya itu nggak memadai gitu. Oh, maksud kau wilayahnya. Iya, Singapura kan nggak luas, Tapi kan Indonesia sekarang nih sudah memberikan izin untuk ekspor pasir laut lagi. Itu kan sekarang, 20 tahun lalu tuh udah nggak boleh loh. Malaysia tuh melarang ekspor pasir ke Singapura kalau nggak tahu. Sirkuit mobil Formula One itu Malaysia dulu yang ada, baru Singapura. Tapi di Singapura tuh kan mobil balap F1-nya ini kan diadakan di malam hari, Pun. Nah sekarang nih mau malam hari, kayak siang hari, subuh ke malam sore ke, Malaysia dulu yang bikin lomba mobil F1 itu, balap-balap. Berarti maksud kau nih, balap F1 yang ada di Singapura tuh bikin balap F1 di Malaysia tuh terkubur. Sekarang nih Singapura, dia tuh punya strateginya yang mantap, Walaupun negaranya itu nggak luas, tapi dia tuh bisa menyulap negaranya itu bisa mendatangkan cuan sebanyak-banyaknya. Band Coldplay manggung di Singapura udah berapa kali coba? Taylor Swift tuh kemarin katanya nggak kebagian tuh Indonesia, Pun. Nah, konsernya di Singapura kan? Orang Indonesia nonton ke Singapura. Polisi di Provinsi Riau keciduk warga pas lagi maling buah sawit, nyaris diamuk massa. Polisi berpangkat Bribka berinisial ED 39 tahun terciduk warga sedang mencuri kelapa sawit di Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Anggota Polres Rokan Hulu itu bahkan nyaris diamuk massa. Bribka ED ditangkap warga ketika sedang memanen sawit milik warga dan mengangkutnya keluar dari kebun menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam tanpa nomor polisi. Bribka ED nyaris diamuk massa dan mobilnya nyaris dirusak.
namun berhasil diselamatkan oleh Kepala Dusun 1 Simpang Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir sebelum akhirnya digiring ke Polsek Rambah Hilir dan Polres Rokan Hulu. Kalau Indonesia tuh yang kayak gitu ceh. Di oknum-oknum tuh kan yang kerja-kerja di pemerintah, instansi-instansi. Mulailah tuh dia buat hal. Iya, sebab gaji tak cukup pun. Ini bukan masalah gaji tak cukup juga ceh, karena ada peluang juga di situ. Oh, macam korupsi gitu ya pun. Nah kalau korupsi kan karena memang ada peluang untuk korupsi kan. Kalau ini apa tadi Samdul? Polisi di Provinsi Riau ketangkap gara-gara nyuri kelapa sawit. Nyuri kelapa sawit di kebun orang. Udah semakin gawat ya pun. Orang mana tuh yang di beberapa tempat yang inisialnya Batam tuh. Oknum polisinya itu nyuri barang bukti sabu Udah makin gawat deh Indonesia nih pun. Macam mana investor asing nak masuk? Itu urusan big boss di atas lah Kalau kita nih rakyat-rakyat biasa nih kan tengok-tengok aja lah. Ada berita baca, anggukkan kepala. Sambil nyanyi lagu pun. Lagu apa tuh? Majulah Singapura. Macam mobil-mobil mewah kayak Lamborghini gitu kan. Kalau dijual di Indonesia berapa harganya kalau tahu? Mahal lah pun, tuh miliar-miliar tuh. Harganya tuh sama sebenarnya kayak kau mau beli di Itali langsung di sana. Yang bikin mahal tuh apa? Apa yang bikin mahal pun? Pajaknya itu kalau mau masuk ke Indonesia itu 300% dari harga belinya. Jadi secara tidak langsung kok bisa beli 3 mobil Lamborghini tuh di Itali tuh. Oh, sama macam beli iPhone berarti pun. Kalau iPhone tuh kan masih nggak 300% kan pajaknya kan. Tapi mahal pun. Sekarang kalau misalnya harga iPhone-nya 20 juta ini misalnya, pajaknya paling ya 2 juta 3 juta, 10% lah dari harga beli tuh. Lamborghini coba kok kalikan lah 300% cok. Jadi Indonesia ini uang pajaknya kemana pun? Uang pajaknya tuh banyak cuma pembangunan kita ini juga banyak gitu kan. Bukan dikorupsi ya pun ya? Aku nih mendukung pemerintah Indonesia Kita itu harus memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Nah sekarang naikkan aja pajaknya 300% kayak atau 1000% kayak nggak apa-apa. Tapi nanti kalau rakyat nggak mampu bayar gimana pun? Rakyat tak bisa makan, rakyat tak dapat kerja, itu macam mana? Lah kan masih ada Singapura sama Malaysia Negara Malaysia dan Singapura masih sanggup untuk menampung warga Indonesia yang mau kerja Jadi nggak dapat kerja di Indonesia, kerjalah di Singapura dan Malaysia biar mendatangkan devisa untuk negara Indonesia. Oh, kalau kerja ke Malaysia berarti bisa belajar lagu raya di Malaysia. Betul, jadi orang Indonesia yang kerja di Malaysia itu nanti hari puasa pertama udah bisa mutar lagu raya. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Lagu Penipin kan orang bilang kan. Tapi kalau orang Indonesia kerja di Singapura lagunya nggak kayak gitu pun. Lagu apa tuh? Majulah Singapura. Majulah Singapura. Lagu tahu lah. Macam mana orang Kalimantan Barat nih? Masa dia tak tahu ada pertambangan ilegal kat situ? Kalimantan kan luas tuh Kalau di Kepri ini put, kita kan bisa langsung nampak tuh kalau ada pertambangan pasir ilegal, pertambangan boksit ilegal. Kalau provinsi Kepri ini kan kita nih banyak lautan daripada daratan tuh. Luasnya malah lautan tuh 97% daripada daratannya. Jadi kalau kapal-kapal tongkang tuh bawa pasir, bawa boksit, pasti nampak kita. Kalau Kalimantan tuh kan daratannya luas kan. Nampak laut susah gitu. Iya, tapi kalau misalnya ke Kalimantan Barat tuh, kalau misalnya ada pertambangan ilegal, pertambangan emas ilegal ke sana. Apalagi kalau misalnya sampai ratusan triliun, itu udah sebesar apa lubangnya put? Oh, kau nak bilang aku orang tua ada main kan? Aduh, aku tak ikut campur kalau itu. Majulah Singapura. Ngapun kau yang nyanyi Majulah Singapura tuh lagu aku put. 23 juta warga asing masuk Malaysia. Malaysia menerima kemasukan 23 juta warga asing sejak Januari sehingga 15 Agustus. Jumlah itu terus bertambah sempena cuti sekolah serta perayaan pada hujung tahun. Berarti lebih banyak masuk pengunjung ke Malaysia ya kalau gitu ya. Penduduk Malaysia ini kan 34 juta put. Terus orang yang datang ke Malaysia itu 23 juta. Berarti pengunjung ke Malaysia nih setengahnya dari warga Malaysia put. Aku rasa ada yang tak balik lagi ke negaranya tuh Macam orang-orang Indonesia yang kerja ke Malaysia, itu mereka tuh semua udah jadi menetap semua di Malaysia put. Tapi kan banyak orang Indonesia nih yang kerja dekat Malaysia nih banyak bermasalah juga Ya kalau misalnya nanti udah kena masalah, pasti kan dipulangkan melalui Tanjung Pinang. Kenapa orang-orang yang kerja di Malaysia ini yang bermasalah ini tak langsung dipulangkan ke Jawa aja langsung gitu? Kenapa dia harus transit dulu ke Tanjung Pinang gitu, baru ke sana? Sebab Tanjung Pinang ke Malaysia ini dekat. Terus operasional di orang pun lebih mudah. Kalau misalnya nak
nak pulangkan TKI dari Malaysia ke Jawa itu kan harus naik pesawat dulu, Put. Kalau misalnya ke Tanjung Pinang kan tinggal naik kapal feri aja, lebih murah. Sambil diorang balik naik kapal kan ke Tanjung Pinang kan, sambil diorang tuh putar lagu Raya Malaysia. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Wih, macam mudik raya pula Tapi banyak netizen Indonesia yang bilang tak pernah dengar lagu Hari Raya Malaysia, Put. Itu netizen-netizen di Pulau Jawa. Coba kau tanya TKI orang Jawa yang kerja di Malaysia. Garanti punya lah, pasti tahu.